Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Darise dengan NIM 921421514 dari kelas F Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang saya dapatkan dari mata kuliah Kewarganegaraan. Baik, materi yang pertama itu ada Pancasila dan Kewarganegaraan. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Pengertian Pancasila yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan suatu korelasi antar warga negara dan negara yang menunjukkan adanya kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak yang diterima. Warga negara sendiri adalah orang-orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara dan juga memiliki hak dan kewajiban di mata hukum. Berikutnya, materi yang kedua itu ada identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan atau sifat dan karakter dari suatu bangsa. Lalu, faktor-faktor yang menjadi alasan dari dibentuknya identitas nasional. Faktor yang pertama yaitu ada faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Faktor yang kedua itu ada faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyangkutkan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itulah istilah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi satu jua. Faktor yang keempat itu faktor pendorong. Faktor ini meliputi kondisi atau komunikasi dan teknologi seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pertumbuhan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Faktor yang kelima yaitu faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa yang tumbuh dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan Indonesia. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Faktor yang keenam yaitu faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia
pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan mewujudkan kembali memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Krisis identitas nasional di bidang pendidikan. Identitas nasional menjadi masalah yang serius di Indonesia tercinta. Ini terutama dalam dunia pendidikan Indonesia. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun pengaruh dari luar budaya asing. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Contohnya, pemakaian produk-produk masyarakat lebih senang membeli produk dari brand luar negeri, dan masyarakat Indonesia lebih senang mendatangi destinasi wisata yang ada di luar negeri, padahal destinasi wisata yang ada di Indonesia tak kalah bagus. Pada saat sekarang ini, Indonesia sedang mengalami krisis identitas. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap bangsa dengan keunikan dan jati diri masing-masing. Kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang tak dimiliki oleh bangsa lain. Dalam dunia pendidikan sendiri diperlukan adanya pendidikan kewarganegaraan atau PKN yang harus diajarkan sejak dini agar para penerus bangsa semakin mengerti tentang identitas bangsanya sendiri sehingga tak berpengaruh dengan budaya-budaya atau tidak terpengaruh lagi dengan budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Para siswa tak hanya belajar teori dari pendidikan kewarganegaraan atau PKN, tetapi juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga harus berpegang teguh pada Pancasila sebagai identitas bangsa dan menjadi pedoman hidup bangsa. Krisis identitas merupakan masalah serius. Kita khawatir dengan adanya krisis identitas ini. Kita menjadi kurang sadar dan menurunnya rasa cinta tanah air. Untuk mengatasi krisis identitas, kita perlu mengembangkan rasa nasionalisme. Salah satunya dengan cara memakai barang-barang buatan bangsa sendiri. Diperlukan adanya pendidikan karakter, yaitu pendidikan kewarganegaraan atau PKN, agar para siswa semakin mengerti tentang identitas bangsanya. Diperlukan adanya pelestarian budaya. Pemerintah harus menandai kebutuhan-kebutuhan pelestarian tersebut. Aset budaya kita terjaga kelestariannya, sehingga dapat menarik kesimpulan bahwa identitas nasional mengalami kemerosotan dari nilai-nilainya akibat pengaruh dari budaya asing yang masuk ke Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut diperlukan adanya strategi untuk mempertahankan identitas nasional. Strategis untuk mempertahankan identitas nasional dapat dilakukan dengan mengembangkan nasionalisme, pendidikan, pelestarian budaya, dan usaha bela negara. Identitas nasional dianggap penting karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang merdeka sebagai pembeda antar bangsa satu dengan bangsa lainnya. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu negara dan konstitusi. Negara adalah satu wadah untuk kumpulan manusia berada di satu wilayah dan dalam satu pemerintah yang sama. Konstitusi atau undang-undang, norma sistem politik yang didokumentasikan secara tertulis maupun tidak tertulis meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintah suatu negara. Ancaman yang dapat terjadi pada negara dan konstitusi yaitu sumber ancaman bisa berasal dari perbedaan ideologi dan filsafat yang bertentangan dengan Pancasila, memudarnya karakter bangsa maupun kepentingan luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
Pandangan lainnya adalah krisis kedaulatan NKRI. Dapat juga disebabkan oleh memudarnya karakter bangsa seperti menurunnya kesadaran hukum. Salah satu penyebab perubahan sosial tersebut adalah konflik antar keduanya, dan tak kalah penting juga adalah pengaruh teknologi informasi, baik media cetak maupun elektronik. Informasi yang semakin terbuka di internet mempunyai peran penting bagi kesadaran masyarakat atas kehidupan bernegara. Berubahnya orientasi tata nilai dari idealisme menjadi orientasi pada nilai materi duniawi dan hal-hal yang sifatnya hedonitis semakin menunjukkan pudarnya karakter bangsa Indonesia. Intinya, setiap negara merdeka secara otomatis menjadi negara yang berdaulat untuk menentukan, mengatur, mengarahkan tujuan negara yang ingin dicapai. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara yang berlaku dalam seluruh wilayah dan seluruh rakyat dalam negara itu. Kedaulatan merupakan kekuasaan penuh yang dimiliki oleh negara untuk mengatur rakyat tanpa dicampuri atau dipengaruhi oleh pihak lain. Kedaulatan bersifat permanen, walaupun pemerintahan yang memegang kedaulatan berganti, tetapi kedaulatan tetap ada pada konsep kedaulatan. Tidak hanya sangat berkaitan erat dengan konsep kesatuan dan keutuhan negara, namun berkaitan erat dengan konsep otoritas, legalitas, dan legitimasi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Sementara ketika negara sudah tidak dapat menjalankan kedaulatan, konstitusi untuk sementara kita negara sudah tidak dapat menjalankan kedaulatan, konstitusi untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, maka negara mengalami krisis kedaulatan. Untuk itu, hukum harus mengambil peran dalam menjaga kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari berbagai ancaman baik eksternal maupun internal. Ini dapat dilakukan dengan mengkonsolidasikan setiap konflik yang terjadi dalam dan menyelesaikan dengan minimalisir konflik demi mempertahankan NKRI. Selanjutnya, materi yang keempat, yaitu hubungan negara dan warga negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Negara juga diartikan sebagai suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang meningkat masyarakatnya demi ketertiban sosial. Tugas utama negara yaitu yang pertama, mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain. Yang kedua, mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara. Unsur negara, konstitusi. Unsur negara yang pertama, konstitutif. Negara meliputi wilayah, udara, darat, perairan, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, wilayah. Batas wilayah suatu negara ditentukan dalam perjanjian dengan negara lain. Perjanjian itu disebut perjanjian internasional. Perjanjian dua negara disebut perjanjian bilateral, sedangkan apabila dilakukan oleh banyak negara disebut perjanjian multilateral. Yang ketiga, rakyat. Harus ada orang yang berdiam di negara tersebut dan untuk menjalankan pemerintahan. Yang keempat, pemerintah. Negara harus mempunyai suatu badan yang berhak mengatur dan berwenang merumuskan serta melaksanakan peraturan yang memikat rakyatnya. Pengertian warga negara. Warga negara adalah orang yang terkait dengan sistem hukum negara dan mendapat perlindungan negara. Warga negara secara umum
ada anggota suatu negara yang mempunyai keterkaitan timbal balik dengan warganya. Warga negara adalah orang yang tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yang terkandung di dalam negara tersebut. Warga negara Indonesia menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi kewarganegaraan Indonesia atau WNI adalah yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibunya atau WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu negara asing atau WNA. Atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dari dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayah meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita sejak kita lahir dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya, hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru, dan sebagainya. Kewajiban wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang sistematisnya dibiarkan atau diberikan melalui pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu demokrasi Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki dua kata dari bahasa Yunani kuno yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti atau layak dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi bisa disimpulkan pengertian demokrasi yaitu pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, keputusan berdasarkan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang kedua, menerapkan ciri konstitusional. Yang ketiga, menyelenggarakan pemilihan umum. Dan yang keempat, terdapat sistem kepartaian. Demokrasi juga memiliki tujuan, yaitu kebebasan berpendapat, menciptakan keamanan dan ketertiban, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintahan, mencegah perselihan. Prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, berdasar pada kesatuan yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Yang keempat, didukung oleh kecerdasan warga negara, menganut sistem pembagian kekuasaan. Yang keenam, menerapkan prinsip rule of law. Yang ketujuh, menjamin otonomi daerah. Dan yang ke-8 atau yang terakhir, berkeadilan sosial. Selanjutnya, materi yang ke-6, yaitu negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dirampas dan dicabut kebenarannya atau keberadaannya, dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara atau hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan
harkat dan martabat manusia, negara melandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Menurut Johan Nasution dalam buku Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2013, negara hukum adalah sebuah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sementara menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Jim Lee Hidiki tahun 2006, negara hukum disebut sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas hukum. Konsep negara yang tidak menggunakan hukum tentu sangat berbeda dengan negara hukum, sebab untuk menetapkan atau mengatur negara hukum memiliki sebuah puncak sistem berupa konstitusi atau undang-undang dasar. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ayat 3 Undang-Undang Dasar 1946 mengesahkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Persoalan yang timbul dalam negara hukum Indonesia yaitu hukum terimplementasikan secara menyeluruh dan konversif. Perlindungan hak asasi manusia untuk masyarakat Indonesia terbukti masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, berat maupun ringan yang terjadi di Indonesia, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata jika pada era reformasi ini penegakan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan. Tujuan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, termaksud cara pandang terhadap rakyat, bangsa serta rakyat, atau wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan keamanan bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional yaitu wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Aspek-aspek Trigatra dan Pancagatra. Yang pertama, aspek Trigatra. Gatra geografi negara. Lokasi dan posisi geografi di Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas perairan dan daratan. Kepulauan Indonesia dikelompokkan menjadi 4 gagasan, yaitu yang pertama, gagasan Papua, yang kedua, gagasan Kepulauan Maluku, yang ketiga, gagasan Kepulauan Sunda Kecil, yang keempat, gagasan Kepulauan Sunda Besar. Berdasarkan bentang alamnya, geografi Indonesia dibagi menjadi 3 daerah. Yang pertama, Dangkalan Sahul, yang kedua, Dangkalan Sunda, yang ketiga, daerah Alihan. Yang kedua, aspek Pancagatra. Gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan keamanan. Baik,
hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.